Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam suatu majelis yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ridhai. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala akan majelis ini, ridho itu pun selalu berkekalan terhadap diri-diri kita yang hadir di pagi hari ini. Sungguh senang rasanya jikalau kita bisa melihat saudara kita yang kemarin kita dengarkan kabar beliau sakit, hari ini sehat kembali. Sehat ya Pak Budi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin ada saudara kita yang juga jemaah hatib Pak Dadang, kawan juga kami sudah lihat sudah bisa bawa mobil ya. Alhamdulillah. Ini sebuah kenikmatan untuk Puri Serpong ya. Semakin banyak yang sehat, orang-orang solehnya, maka insya Allah semakin berkah Puri Serpongnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa meneladani beliau, meniru segala macam bentuk daripada perilaku beliau, mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau, karena saat ini menjadi orang yang mengamalkan sunnah, yang menteladani Rasul sangatlah berat ujiannya, mulai dari ujian-ujian keduniaan sampai dengan ujian-ujian kesyahwatan. Sehingga kalau mau ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan, itu kita akan mendapatkan risiko sebagai orang yang asing nantinya. Orang biasa main di klub-klub, main di tempat-tempat konser, namun kita mainnya di rumah Allah yang mulia ini. Masya Allah ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali membahas atau mengaji tentang perihal sesuatu yang banyak khilafnya umat hari ini dalam hal ini. Banyaknya umat hari ini khilaf dalam melakukan hal ini karena satu, kekurangan ilmu daripada umat hari ini akan ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini. Umat hari ini tidak banyak yang sudah belajar akan ilmu ini, sehingga kecenderungan untuk ingin mengetahui pun juga sedikit, sehingga kehilafan dalam melakukannya pun juga menjadi banyak. Kemarin beberapa minggu beberapa pekan yang lalu kami didatangi oleh seorang jamaah yang kebetulan alhamdulillah katanya beliau semangat ingin mempelajari faraid karena lihat video dari Majelis Ta'lim Al-Madani tentang pembahasan faraid. Kemudian beliau langsung mendatangi kami dan bertanya tentang masalah perihal warisan di keluarga beliau. Karena beliau belum mendalami ilmu faraid, habis itu beliau menyampaikan kepada kami, Ustadz, ini sudah nggak ada lagi ahli warisnya, alias zawil arham. Awalnya kami kaget karena ini adalah suatu permasalahan yang cukup rumit ya. Jikalau ahli waris tidak ada, nanti kita akan pergi ke pembahasan zawil arham namanya. Zawil arham itu gak rumit perhitungannya. Perdebatannya pun juga cukup banyak di sana.
Maka satu minggu kami karena lagi sibuk tidak membahas sama beliau. Kemudian satu hari dari Ahad kami tanya kepada beliau, maaf Pak, sebelum kita bahas permasalahan Bapak, saya ingin telusuri dulu siapa saja di antara keluarga yang masih hidup. Kami telusuri satu persatu sampai dengan 23 ahli waris ya. Ahli waris itu yang dari nasab dan pernikahan itu ada 23 orang. Dan ternyata ahli waris yang tadi dianggap oleh beliau tidak ada lagi, ternyata masih ada di nomor 22. Jadi tadi seandainya beliau nggak bertanya kepada kami yang sedikit ilmu ini, mungkin bisa jadi sudah salah bagi. Hartanya jatuh kepada yang bukan ahli waris. Nah, problematika yang paling mendasar adalah kalau ini terjadi, maka akan terjadilah yang namanya al-aklu amwalan nasi bil batil, memakan harta saudara sendiri dengan cara yang tidak hak, tidak benar gitu kan. Alhamdulillah beliau diskusi sama kita, ketemu solusinya, dan alhamdulillah Ustaz, kami sudah bertanya kepada banyak ustadz dan memang bukan itu kita bilang jurusannya, tentu jawabannya masih ngambang-ngambang Ustaz. Namun alhamdulillah ketika kami bertanya sama Ustaz, karena memang kami dari awal udah menelusuri, tentu dia semakin yakin ya, ada nggak ininya, ada nggak ini, ada nggak. Akhirnya alhamdulillah beliau yakin dengan apa yang kita sampaikan, dan insya Allah sudah bisa menyampaikan kepada pihak keluarganya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa ilmu ini semakin banyak umat ini khilaf di dalamnya? Karena sudah jauh dari sumber, sudah menjauh dari sumbernya. Padahal sumber itu dekat, namun tidak didatangi nih Pak ya. Contohnya mata airnya ada di depan masjid kita, tetapi kita tidak berusaha untuk mengambil air dari situ. Makanya yang kita dapati cuma air sungai yang keruh dan tidak bisa diminum. Analoginya begitu Pak ya. Ada air jernih di situ, ada sumber airnya, namun jarang didatangi mungkin karena banyak semak belokarnya gitu kan. Jadi orang sering mendatangi sungai saja, jadi hanya yang ditemukan hanyalah air yang keruh, sehingga mau makan susah. Begitu pula Al-Qur'annya ada, di sini jelas ya, di sini jelas isi-isinya. Namun tidak ada orang yang membukanya selama ini. Tidak ada orang yang berusaha membersihkan ya tempat sumber ini, sehingga orang nggak tahu kalau di sini tuh ada sumber-sumber utama tentang ilmu yang kita pelajari hari ini. Oke, taib. Jadi di pagi hari ini kita akan melanjutkan yang mana kemarin kita sudah mempelajari hak-hak daripada ahli waris sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 15 nggak salah Pak ya. Coba kita hitung ya Pak ya. Ahli waris yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang keempat cucu perempuan dari anak perempuan, yang kelima ayah, yang keenam ibu, yang ketujuh kakek dari ayah, yang kedelapan nenek dari ayah, yang kesembilan nenek dari ibu, yang kesepuluh suami, 11 istri, 12 saudara laki-laki seibu, 13 saudara laki-laki saudara perempuan seibu, yang 14 saudara perempuan kandung, 15 saudara perempuan seibu. Nah, ini kemarin kita pelajari ya, berarti kita sudah 15 orang yang kita pelajari. Sekarang kita masuk ke 16, 17. Ya kalau bisa sampai 23 kalau bisa ya, lihat waktunya nanti. Nah, kan kita masuk yang ke-16. Siapakah Ustadz orang yang ke-16 ini? Orang yang ke-16 berhak menerima warisan ada dalam surat An-Nisa ayat 176, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia laki-laki adalah yang mewarisi ahli waris jika dia tidak punya anak laki-laki. Siapa huwa di sini maknanya adalah dia saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Jadi ahli waris yang ke-16 adalah saudara kandung laki-laki daripada almarhum. Daripada almarhum. Nah, kapan
beliau ini baru berhak menerima warisan? Apakah persyaratannya sama dengan persyaratan daripada saudara perempuan kandung? Ya, yang nomor 14 tadi kan? Saudara perempuan kandung apakah sama persyaratannya dengan saudara laki-laki kandung? Karena mereka berbeda jenis kelaminnya, maka berbeda pula sedikit persyaratan beliau ini menerima warisan. Berbeda persyaratan beliau menerima warisan. Seperti apa itu Ustaz? Coba kita tulis ya biar nanti bisa lebih jelas. Yang pertama, syarat mendapatkan warisan daripada saudara kandung laki-laki adalah saudara kandung laki-laki 16 ya, 16 saudara kandung laki-laki. Nah, kemarin ketika kita membahas saudara perempuan kandung, maka syaratnya itu dia ada 4 syarat. Pertama, adamul mu'assib laha, tidak ada saudara laki-lakinya. Yang kedua, adamul musyarik laha, tidak ada saudara perempuan bersama dengannya. Yang ketiga, adamu far'il waris minaz zakar, tidak ada keturunan laki-laki daripada ahli waris, daripada mayit atau almarhum. Yang keempat, adamu aslil waris minaz zakar, tidak ada orang tua laki-laki atau ayah atau kakek daripada mayit atau almarhum. Itu untuk yang saudara perempuan kandung. Apakah 4 syarat ini juga berlaku untuk saudara laki-laki kandung? Tidak ya. Dia hanya perlu 1, tidak ada anak laki-laki dan seterusnya. Tidak ada anak laki-laki atau adamu far'il warisi minaz zakari, tidak ada anak laki-laki dan seterusnya. Artinya apa? Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada anak dari anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, begitu ya. Intinya adalah laki-laki ke bawah. Itu syarat pertama. Seandainya jikalau ada Ustadz, bagaimana jikalau ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki ataupun anak dari cucu laki-laki dari anak laki-laki? Bagaimana keadaannya jikalau mereka bersama dalam satu waktu? Contohnya saya meninggal dunia, saya punya saudara kandung, kemudian saya juga punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka jikalau itu terjadi, saudara kandung terhalang hak warisnya. Terhalang hak warisnya. Otomatis kalau terhalang ya kayak kita ada penghalang gitu kan. Jadi tidak bisa menerima hak warisnya karena ada penghalang. Kenapa bisa begitu Ustaz? Tentu ada pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Padahal mereka sama-sama ke keluarga. Nah, yang pertama, anak atau al-bunuwah atau al-ibnu, garis keturunan ke bawah itu akrab wa aqwa, dia lebih dekat dan dia lebih kuat daripada garis keturunan saudara atau al-ukhuwah. Ya, anak itu secara nasab lebih kuat dan lebih dekat kepada almarhum dibanding saudara. Ya, begitu ya. Kenapa? Karena kalau anak langsung dari sulbinya, langsung dari dia asalnya, anaknya dia, begitu kan. Nah, sedangkan saudaranya bukan dari sulbi sang almarhum, melainkan dari sulbi sang ayahnya yang sama, gitu kan. Nah, atau ibunya yang sama. Nah, itu. Maka kekuatan ahli waris anak itu lebih kuat dibanding al-ukhuwah. Itu yang membuat saudara kandung laki-laki tidak berhak mendapatkan warisan atau terhalang hak warisnya jikalau ada
ada anak atau seterusnya ke bawah. Tapi ingat ya, semua dari jalur laki-laki. Jikalau seandainya cucu laki-laki dari anak perempuan, itu tidak bisa menghalangi hak waris daripada saudara kandung. Kenapa? Karena cucu laki-laki dari anak perempuan ya, itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Nah, itu satu. Yang kedua, apa syarat kedua? Saudara kandung ini punya hak waris. Yang kedua adalah adamu aslil warithi minaz zakari. Tidak ada bapak dan seterusnya ke atas. Ya, tidak ada bapak dan seterusnya ke atas. Nah, jadi kalau saudara jikalau mau dapat warisan, maka orang ini mesti tidak ada. Tapi jangan dihilangkan ya. Nanti dihilangkan kan. Wah, kata Ustadz kemarin saya baru dapat warisan dari abang saya. Jikalau tidak ada anak, tidak ada bapaknya. Anak masih ada, masukkan got aja lah. Bapaknya masih ada, kirim ke sana aja lah, nggak boleh ya. Jikalau tidak ada otomatis. Tapi jikalau masih ada maka nggak boleh. Tapi jikalau dihilangkan, bagaimana Ustaz? Nah, ini tentu ada pertanyaan kan? Ketika ada syahwat harta itu timbul dalam jiwa seseorang, maka dia akan berusaha menghilangkan. Maka bagaimana jikalau dia menghilangkannya? Alias, maaf nih, pokoknya dibunuh kah? Atau ya pokoknya dikriminalisasi kah? Dikriminalisasi sehingga orang-orang ini tidak ada ya, umpamanya dibunuh atau segala macamnya, maka otomatis hak waris orang yang membunuh tidak ada lagi ya, la yarisul qatil, begitu Rasulullah. Orang yang membunuh la yaris, hilang hak warisnya. Ya, jadi kalau dihilangkan gitu kan, kata Ustadz itu, terus hilangkan saja katanya. Wah, itu tidak boleh ya. Nah, karena kalau kita hilangkan nanti di samping hadis tadi ada lagi dalam sebuah kaidah fiqhiyah disampaikan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, ya, mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka uqiba bihirmanihi, maka dia akan diiqab, dihukum untuk nggak mendapatkannya. Ya. Contohnya kita mau apa nih? Mau beras ke warung. Kita berhak mendapatkan beras itu ketika kita telah membelinya, betul? Kita bayar, baru kita boleh bawa beras itu. Namun di saat kita membawanya tanpa membayar, kita ke warung, ambil berasnya, bawa pulang tanpa membayar, maka itu sama dengan yang tadi. Manistajala syai'an, orang yang mendahulukan mengambil sebelum berhak untuk mengambilnya. Maka uqiba bihirmanihi, hukum beras itu walaupun berasnya beras halal tetapi haram karena jatuhnya mencuri, ya kan? Begitu juga Pak dengan hal ini ya. Oke, baik. Hanya dua syarat ini saja untuk saudara laki-laki kandung. Tidak seperti saudara perempuan kandung yang syaratnya tadi banyak ya, ada 4 ya. Ini hanya 2. Yaitu tidak ada anak laki-laki dan keturunannya ke bawah. Yang kedua tidak ada bapak dan ke atasnya, kakek lagi, kakek lagi. Intinya semuanya dari jalur laki-laki. Seandainya kepotong oleh jalur perempuan, maka habislah cerita daripada kakek itu. Contohnya, bapak punya kakek, bapak lagi, berarti bapak betul ya, berarti satu jalur. Kemudian di atasnya tidak ada lagi yang laki-laki, hanya perempuan semua, semuanya nenek semua gitu kan. Maka cuma sampai di sini orang yang berhak menerima warisannya. Begitu pula ke bawah. Pas ke bawah ada bapak punya anak laki-laki. Anak laki-laki punya anak laki-laki, masih bisa. Anak laki-laki yang terakhir ini dia punya anak perempuan semua. Ya, tidak ada laki-lakinya, maka terputuslah hak waris cucu di situ. Cukup sampai laki-laki yang tadi terakhir. Ya.
Begitu dalam pembahasan keturunan dan ke atasnya. Nah, ini saudara kandung laki-laki. Nah, ada orang yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti saudara kandung laki-laki yang berhak lagi yang nomor 17? Saudara seayah. Saudara laki-laki seayah. Laki-laki seayah. Siapa itu? Yaitu saudara kita yang ayahnya kita dengan dia sama, namun emaknya ada beda. Emaknya ada beda, alias bisa jadi bapak kita poligami, nah, yang mau poligami. Bisa jadi emak kita lebih dulu wafat, sehingga bapak kita menikah lagi dan punya anak lagi di tempat lain, ataupun hal yang lain. Maka hitungannya kita dengan anak bapak di tempat lain itu adalah seayah, sama ayahnya, satu sulbi. Maka apa saja persyaratannya beliau untuk bisa mendapatkan warisan? Nah, ini dia. Persyaratan nomor 1 sama dengan di atas ya. Saya beginikan saja. Yaitu tidak adanya anak laki-laki dan ke bawahnya. Persyaratan kedua sama. Yang ketiga apa persyaratannya? Yang ketiga adalah tidak ada saudara kandung laki-laki. Nah, kenapa saudara kandung laki-laki dapat menghalangi hak daripada saudara seayah? Karena saudara kandung laki-laki aqrabu min al-ahli ab. Karena saudara laki-laki kandung itu lebih dekat nasabnya daripada saudara seayah. Kalau saudara kandung laki-laki nasabnya terhubung lewat mana, Pak? Lewat bapak sama lewat ibu. Dua ya, Pak ya. Ibaratnya kabel itu ya kabel lampu nih lah, ada yang merah dan biru, nyatu hidup lampunya gitu kan. Nah, kalau yang ini, kalau saudara seayah ini cuma satu kabelnya, cuma lewat kabel ayah saja, kabel ibunya dan di tempat lain gitu ya. Jadi lampunya hidup agak redup. Begitu Pak ya. Jadi kekuatannya beda sama saudara kandung seayah, maka dia aqrab, lebih dekat kepada ahli waris, kepada pewaris dibanding saudara seayah. Maka orang yang lebih dekat menghalangi hak waris orang yang lebih jauh. Oke, taib. Ini 17. Mudah-mudahan bisa sampai 23 ya. Karena pembahasannya ini kalau udah laki-laki Pak, pembahasannya itu agak mudah. Apa itu agak mudah? Karena semuanya asobah. Hak warisnya jumlahnya terserah, alias bisa mengambil semuanya, bisa mengambil sisa, tergantung keadaan, kondisional. Beda sama kemarin kita bahas istri, suami, anak, apalagi saudara seibu, saudara perempuan, itu angka-angkanya banyak ya. Nah, itu agak repot ngitung-ngitungnya. Kalau ini agak mudah, bisa terusin aja ya. Oke, taib. Yang 18. Siapa 18? Nah, ada 18 ya. 18 siapa? Ponakan kandung. Ini ketika kami kemarin di awal menyampaikan siapa ahli waris, bikin panah-panah itu pusing jemaah ya. Banyak sekali Ustaz ya, begitulah. Kita nggak bisa mengurang-urangi apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan atau syariat ini tetapkan ya. Yang ke-18 adalah ponakan kandung. Ponakan siapa itu? Tentu anak saudara. Tapi dari siapa? Nah, perhatikan dulu ya. Ponakan kandung artinya apa? Anak daripada saudara laki-laki kandung. Ya, saya tambahin. Ponakan kandung dalam kurung anak saudara laki-laki. Karena nanti kalau seandainya dari anak saudara perempuan kandung nggak masuk ya. Saudara laki-laki kandung. Nah, jadi tadi saudara laki-laki kandung dia jadi ahli waris. Nah, jikalau dia telah wafat, nanti bisa anaknya menjadi ahli waris dan seterusnya ke bawah. Dan seterusnya ke bawah. Jikalau semua jalurnya laki-laki.
Nah, jalurnya laki-laki. Semua jalurnya laki-laki. Nah, mereka mendapatkan hak waris. Baik semua, jika mereka tidak ada yang punya warisan, tidak ada lagi ahli waris yang lebih dekat, maka mereka berhak akan semua warisan. Atau jika ada bersama yang lain, maka mereka berhak sisa daripada harta waris tersebut. Apa aja syarat mereka mendapatkan warisan? Maka syarat yang pertama sama dengan yang di atas, syarat yang kedua sama dengan yang di atas, yang ketiga juga sama, yang keempat. Nah, apa yang keempat? Mungkin bisa diterka, ada yang menerka di sini bisa? Tidak adanya saudara laki-laki seayah. Betul Pak ya? Tidak ada saudara laki-laki seayah. Tidak ada saudara laki-laki seayah. Nah, jika masih ada saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah yang lebih berhak untuk menerima warisan. Karena apa? Karena antara saudara dengan ponakan tentu lebih dekat nasabnya saudara tersebut, ya, walaupun dia hanya seayah dibanding ponakan kandung atau ponakan dari saudara laki-laki kandung. Ponakan kandung, maaf saya kurang tulis tadi ya, ponakan laki-laki ya. Nanti jangan sampai salah paham. Kata Ustaz, ponakan laki-laki, habis itu semua dikasih, yang perempuan dikasih juga. Yang perempuan tidak masuk Pak. Ponakan dari saudara laki-laki kandung yang perempuan tidak termasuk ahli waris, melainkan beliau adalah zawil arham. Maka beliau tidak berhak dalam selama masih ada 23 nanti ya, maka belum berhak untuk menerima warisan. Ya, hanya laki-laki. Nah, kemudian yang ke-19. Ke-19 ponakan kandung laki-laki, sekarang ponakan laki-laki seayah, laki-laki seayah. Nah, untuk persyaratannya tadi ada berapa? 4, di sini ada 5 berarti ya. Ada 5 persyaratan. Yang terakhir apa? Apa syarat yang kelima, yang terakhir? Tidak ada ponakan kandung, ponakan laki-laki kandung ya, tidak ada ponakan laki-laki kan? Tidak ada ponakan laki-laki kandung ya. Nah, ini semua, ini udah berapa dia? 16, 17, 18, 19 ya. Ini kenapa Ustaz? Kenapa kok yang dekat menghalangi yang jauh, dekat halangi yang jauh, dekat halangi yang jauh? Karena Nabi bersabda, "Al-hiqu al-faraidu ila ahliha, fama baqiya fahiya li aula rajulin zakarin." Berikan hak waris itu kepada yang sudah punya hak. Ya. Kemudian sisanya fahiya li aula, orang yang lebih dekat, orang yang lebih awal, orang yang lebih didahulukan, rajulin zakarin, dari golongan laki-laki yang lebih dekat lagi, gitu ya. Rajulin zakarin, rajul itu laki-laki, zakar juga laki-laki. Tapi ketika Rasul menyampaikan rajulin zakarin, maka rajul bermakna laki-laki secara umum, zakar bermakna yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya apa? Jikalau saja yang hidup itu anak kecil, laki-lakinya anak kecil, umpamanya bayi umur 1 hari, 2 hari, juga berhak. Kalau rajul itu maknanya laki-laki yang dewasa ya. Kayak kita ini panggilnya rajul, orang rajul. Kalau di bawah kita, pokoknya yang masih belum balik namanya gulam, dipanggilnya gulam, ya gulam. Bawahnya lagi, yang masih main-main kelereng sama kelereng ada lagi zaman sekarang ya, main sudoku gitu kan. Nah, itu namanya walad. Bawahnya lagi yang masih makak merangkak atau yang masih nen gitu ya, itu namanya sobi. Nah, jikalau zakar itu mencakup semuanya, mulai dari sobi yang baru lahir sampai dengan kakek, itu namanya zakar semua. Tapi kalau rajul hanya yang sudah balik saja, sudah balik sampai dengan kakek, itu namanya rajul. Jadi kalau nanti di Arab kita dipanggil iya rajul, berarti artinya yang tua-tua aja atau yang sudah dewasa aja.
Tapi kalau dipanggilnya ya sobi, oh gak masuk akal kan? Sobi gak ngerti kan dipanggil. Ya walad, berarti anak kecil dipanggil. Ya walad itu anak kecil tuh. Yang satu itu anak kecil. Karena masih kayaknya belum balik. Maka ya walad atau ya gulam. Ya walad atau ya gulam itu dalam segi bahasa ya. Nah, kita teruskan kepada yang tadi, tidak adanya ponakan laki-laki kandung. Ini adalah tentang ahli waris daripada saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki saya, ponakan laki-laki kandung, kemudian ponakan laki-laki seayah. Ini dari jalur ukhuwah, dari jalur persaudaraan, dari garis saudara. Nah, yang cukup yang cukup menyentuh hati ya. Ini bagi saya, mudah-mudahan bagi jamaah juga sama ya. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan syariatkan bahwasanya di harta laki-laki ada hak anak, ada hak istri. Betul? Kita punya duit, Pak, kerja sehari-hari ngumpulin duit, umpamanya kerja di kantor, kerja di kedokteran, kerja di mana saja gitu, di guru. Pulang-pulang dapat harta 5 juta, Pak. Jangan makan sendiri. Kita makan sendiri, maka kita berdosa. Kenapa? Karena ada hak istri kita, ada hak anak kita. Maka wajib kita nafkahi mereka, berikan kepada mereka jatahnya sesuai dengan kebutuhannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan syariatkan itu kepada kaum laki-laki, maka Allah perlihatkan kasih sayangnya. Ini loh, antum punya hak buat dapat durian runtuh. Dapat harta tiba-tiba. Seandainya di antara saudara antum ada yang wafat, antum laki-laki punya hak. Kenapa? Karena antum akan menanggung biaya kehidupan daripada keluarga antum. Namun yang perempuan nggak dapat. Kenapa? Yang perempuan itu kalau dia punya duit buat siapa? Hanya buat dia sendiri. Beli make upnya lah, beli sendal yang banyak itulah, yang numpuk-numpuk itu kan. Kita kalau sendal itu lebaran 1, lebaran 2, lebaran 3 sama barangnya. Kalau istri kita, jangankan lebaran, per minggu tuh udah beda-beda. Kalau pergi kondangan ke kampung sebelah, ini sendalnya. Kalau pergi kondangan ke kampung yang sebelah sana, ini pula sendalnya kan. Belum lagi jilbabnya lagi ya. Waduh, banyak Pak. Nah itu ya, itu beda laki sama perempuan gitu kan. Namun ya begitulah kita, laki-laki itu dia memang lebih sering diberi sifat qanaah oleh Allah. Qanaah ya, ini qanaah apa terpaksa ini. Intinya qanaah lah ya, saya kritiknya aja qanaah kita ya, qanaah zuhud gitu. Sendalnya 1 butut terus ya sampai 3 tahun gitu ya. Yang perempuan selemari sendalnya gitu. Untung ada ibu di sini. Oke, baik. Nah, ini jalur dari jalur ukhuwah ya. Insya Allah kita habiskan aja hari ini, Pak. Insya Allah saya bisa, insya Allah ya. Kemudian setelah jalur ukhuwah ada nama jalur umumah. Umumah itu am, dan kata am. Apa tuh am? Paman. Tapi am ini paman dari mana, Ustaz? Paman dari sebelah ayah. Paman dari sebelah ayah, tidak dari sebelah ibu. Kalau dari sebelah ibu namanya apa, Ustaz? Namanya khal, khalun ya. Ini kalau saya kasih tahu. Kalau amun itu paman sebelah ayah. Kalau khalun itu paman sebelah ibu. Temannya amun namanya ammatun. Kalau temannya khalun namanya khalatun. Ini paman, ini bibi. Ini paman, ini bibi, tetapi ini dari ayah, ini dari ibu. Mana yang berhak itu? Yang ini saja. Yang ini belum, bukan ahli waris ya, bukan ahli waris. Nah, tapi amun ya, jangan nanti bikin amu. Kalau amu siapa tahu arti amu? Kalau amu itu bukan paman artinya, tapi tahun intinya. Anta amu, anta ami. Kamu tahun saya, apapun tahunnya. Anta ammi, pakai tasdid mimnya. Ammi ya, bukan ami ya. Oke. Baik. Nah, ini dia. Nah, sekarang paman. Siapa paman yang pertama yang berhak menerima warisan? Yang pertama adalah nomor 20 ya. 20 yaitu paman kandung. Paman
kandung. Paman kandung ini berhak untuk menerima warisan, dan itu dengan cara taksib atau menghabiskan semua harta atau mengambil sebagian dari sisa yang ada. Nah, itu kapan dia boleh Ustadz baru berhak menerima warisannya? Syaratnya ada berapa? Itu ada berapa? Ada 5, berarti ada 6 syaratnya ya. Ada 6 syarat. 1 sampai 5 sama, yang ke-6-nya apa? Tidak ada ponakan laki-laki seayah ya. Ini mudah nih. Makin lama makin mudah Pak ya belajar warisnya Pak ya. Masya Allah, bisa dapat sendiri lagi kan? Tidak ada ponakan laki-laki ya seayah. Nah, kalau ada ya kayak tadi terhalang pula hak warisnya, karena ponakan laki-laki lebih dekat hitungan nasabnya daripada ammu, paman itu sendiri ya. Kalau paman jalurnya dari siapa? Dari bapaknya, betul? Dari bapak kan jalurnya, sedangkan ponakan dari yang langsung meninggal ya kan? Nah, maka lebih dekat yang ponakan. Kemudian yang ke-21 ada paman seayah. Nah, paman seayah beliau punya hak, syaratnya ada berapa? Ada 6, berarti ada 7 ya. Ada 7, 3, 4, 5, 6, ada 7. Apa yang membuat dia boleh menerima warisan lagi? Yang syarat yang ke-7-nya yaitu tidak ada paman kandung. Tidak ada paman kandung. Paman kandung. Oke. Nah, itu orang yang ke-21. Tinggal 2 lagi. Ya, tinggal 2 lagi kan? Tinggal 2 lagi ya. Insyaallah habis ya. Siap insyaallah. Ini kan mudah banget ya. Nah, jadi emang sih awalnya emang kita tuh agak banyak mikir, muter-muter ya. Kalau nggak salah kemarin itu pas saya mau ngebahas hak waris anak sama anak perempuan anak laki itu yang online nih kalau salah ya. Waktu itu kita mulai online gitu belajarnya. Itu kalau salah tuh Pak Dadang pas siapa gitu, Ustaz muter-muter saja. Ya begitulah awalnya begitu. Ya begitu Pak ya. Daki gunung itu awalnya doang berat. Nah, nanti kalau udah sampai mau udah tengah ke atas itu, wah udah mulai indah ini pemandangan nih. Mulai semangat lagi Pak ya. Sampai atas, semua kelelahan tadi hilang. Nah, kalau nyampe ke atas ya, semua kelelahan tadi hilang gitu. Banjara ditangkapin, mie rebus pun mateng. Nah, kalau udah naik gunung ya. Nah, gitu juga ini nanti udah nyampe ujung, wah mudah saja ya, gitu. Oke, 22. Nah, siapakah lagi yang masuk ahli waris? Yaitu sepupu kan? Sepupu laki-laki, maaf, jangan langsung ya. Nanti sepupu kan luas, ada laki dan perempuan. Sepupu laki-laki kan kandung. Nah, sepupu laki-laki kandung. Nah, sepupu berarti anaknya siapa? Anaknya paman tadi. Jikalau paman ini orang ada ya. Jika paman ini tidak ada, maka sepupu laki-laki kandung berhak untuk menerima warisan. Berapa syaratnya? Kalau ini 7 berarti 8 di sini syaratnya. Ada 8 syarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 syaratnya apa itu yang 8 itu? Tidak ada paman saya. Tidak ada paman seayah. Nah, 23. Nah, siapa? Ini orang terakhir ya. Orang terakhir menerima warisan dari nasab. Ponakan, sepupu laki-laki seayah. Nah, sepupu laki-laki seayah. Seayah, berarti ayahnya ayahnya sama bapak kita, Dia punya 9 syarat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9 syarat ya. Nah, saya bikin yang terakhir aja ya. Tulis terakhir aja, yaitu tidak ada sepupu laki-laki kandung ya. Tidak ada sepupu laki-laki kandung. Nah, Ustadz, ini kan udah 23 nih. Ahli waris dari nasab dan dari pernikahan. Setelah ini masih ada nggak Ustadz ahli waris lagi? Ada satu lagi Pak.
Tapi hari ini jarang. Namun akan saya sampaikan juga. Karena nanti kalau ketemu repot kalau hari ini bilang nggak ada ya. Siapa itu? Yang ke-24. Tapi bukan dari nasab dan bukan pula dari pernikahan. Tapi dari jalur mana Ustaz? Jalurnya beda. Ini bukan bukan Cileunyi, bukan pula tol apa tuh? Yang ke Bandung, saya lupa nama tolnya. Enggak tahu tol apa ya. Oke, yang ke-24. Nah, ini siapa dia Ustaz? Wala itu perwalian. Nah, wala itu kalau kita bilang artinya orang yang nolong. Menolong dalam arti kata membebaskan seseorang dari perbudakan. Nggak semua nolong ya. Saya pernah nolong antum loh dulu. Antum dulu kurang beras, saya kasih beras loh, tolong ente. Saya jadi wala antum, nggak bisa. Wala sini adalah yang memang dinilai oleh Al-Quran dan hadis, yaitu orang yang telah membebaskan seseorang atau menolong seseorang dari perbudakan. Yang dulu si A itu adalah budak, dijajah gitu kan. Kemudian dia dengan senang hati, dengan penuh ikhlas membebaskannya. Maka ketika orang yang tadi dijajah meninggal dunia dan tidak ada nomor 1 sampai nomor 23 ini, bisa jadi dia nanti yang terima warisannya. Namun dalam hal ini, apakah dia langsung Ustaz? Nah, dalam hal ini ada sedikit perbedaan pendapat ulama untuk wala ya. Ini saya wala aja ya. Wala ini dia tidak bisa langsung menurut sebagian besar ulama atau jumhur ulama. Kenapa? Karena mereka baru berhak menerima warisan ketika setelah tidak ada zawil arham. Zawil arham. Siapa itu zawil arham? Zawil arham adalah saudara yang masih punya hubungan darah namun nggak termasuk ahli waris. Saudara yang masih punya hubungan darah namun nggak termasuk ahli waris. Siapa contohnya coba? Contohnya adalah anak laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan, atau cucu laki-laki atau cucu perempuan, masih hubungan darah, masih punya banget, tapi bukan ahli waris, bukan, karena dari golongan perempuan jalurnya gitu kan. Maka orang ini berhak lebih dahulu dibanding wala, ya. Mereka ini lebih berhak lebih dulu dibanding wala. Jadi wala itu dalam urutannya itu dia itu orang yang keberapa berarti ya? Mungkin bisa disebut orang yang keempat lah ya. Orang yang keempat nanti. Nah, nanti kita akan bahas tentang darajat. Darajat itu taksimil waris atau tartibu taksimil miras. Ya, tartibu taksimil miras. Nanti kita akan bahas siapa saja yang lebih dahulu dan siapa nanti yang nomor 2, nomor 3 sampai nomor 8. Ada 8 Pak ya. Orang yang nomor 1 ada 8 golongannya, golongan terbesar nih, golongan utama nih. Wah, nanti ada lagi pembahasannya di pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi inilah ahli waris dari nomor 16 sampai dengan nomor 23 dan 24 yang terakhir. Namun ini nanti ada urutannya berbeda sendiri ya, karena makomnya beda. Ini wala ya, wala. Nah, inilah tentang ahli waris yang sudah kita pelajari dan udah semua nih ya, sudah semua ahli waris. Udah nggak ada lagi ahli waris selain ini. Nanti kalau ada bukan ahli waris namanya, tapi namanya apa? Zawil arham, orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita ya, hubungan rahim dengan kita. Nah, singkat, kenapa semua ahli waris ini didominasi oleh laki-laki? Karena nasab itu memang asalnya dari laki-laki, Nah, ketika kita bertanya, kemarin saya ada pertanyaan. Nah, kemarin ada pertanyaan. Kenapa hanya laki-laki nasab itu Ustaz? Saya bertanya sama dia. Asalnya, maaf, benih itu asal dari siapa? Dari laki. Perempuan itu jadi apa? Tempat untuk mengeramnya. Kalau ayam ya, kalau ayam tempat mengeramnya, kalau perempuan tempat mengandungnya. Punya nggak dia benih? Nggak punya. Maka benih itu di dalam Islam didominasi kepada laki-laki karena memang asalnya dari sana, sulbinya dari sana, sulbi dari sana. Maka yang betul kalau garis keturunan itu adalah garis keturunan dari ayah, bukan dari ibu. Beberapa tempat atau daerah di Indonesia ada yang pakai garis keturunan ibu ya. Apa tuh matrilinear ya? Saya istilahnya tuh kalau istilah dalam keturunan tuh matrilineal, parental, apa tuh lagi? Saya lupa istilahnya ya. Tapi itu istilah umum ya. Matrilineal, parental apa gitu. Nah,
Yang itu mungkin terbiasa mengikuti daripada kebiasaan bukan orang Islam mungkin ya. Kemungkinan ataupun kebiasaan dari dulu yang mungkin belum memahami tentang garis keturunan. Ada ya Pak ya Ustaz ya. Nah, ada kalau Ustaz mah kita enak, semuanya langsung longgar ini. Ada solusinya. Oke, baik. Nah, itulah tentang ahli waris sampai dengan akhir ahli waris. Nah, insya Allah nanti kita ke depannya akan membahas tentang pertama nanti hakut tarikah, kemudian akan dilanjutkan dengan al-hajbu, kemudian al-asawah, dan masih banyak lagi sih Pak. Nah, masih banyak lagi semua yang berhubungan dengan ahli waris ini. Karena kita tadi saya bilang ini di hijab ini dihalang. Lo kenapa bisa dihalangi? Nanti ada pembahasannya secara detail lengkap dengan hadis-hadisnya. Nah, ini semuanya hadisnya ini Pak. Ini tuh cuma satu hadis Pak ya. Antum kalau cari Pak, cari nama-nama mereka ini nggak banyak hadisnya ya. Nama-nama. Coba cari. Saya buka kitab hadis, saya buka 9 kitab hadis, Kutubut Tis'ah. Itu saya nggak menemukan namanya Ibnul dalam secara lafaz ya, secara lafaz nggak ada. Namun secara makna banyak. Yaitu yang tadi al-hiqu al-faraidu ila ahliha fama baqiya fahiya li aula rajulin zakar. Ini secara makna. Namun kalau ammu sama Ibnu itu ada hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tentang warisan yang dimonopoli oleh paman. Kemudian turunlah ayat yusikumullah sama yastaftunak ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Oke, taib. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kita paham, Allah beri kita manfaat sehingga kita bisa lebih memahami dan bisa mengamalkannya nanti. Karena bagaimanapun ketika kita paham, kita akan berjalan di koridor yang benar. Namun ketika kita tidak paham, maka kita akan bisa berjalan di koridor yang salah. Namun keadaan itu akan mendatangi kita, yaitu kematian. Kematian itu pasti Pak ya. Satu yang pasti, maka kita mau nggak mau harus belajar. Karena nanti dia datang, kalau kita nggak paham, salah, repot jadinya kan. Dan itu nanti akan bisa menjadi bala, mungkin kalau kita bilang mungkin bala ya, atau keburukan bagi anak keturunan kita yang hidup dengan harta warisan yang tidak halal jatuh kepada mereka. Oke, taib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sedikit satu berdua? Ini kalau ada boleh, kalau tidak kita tutup langsung tentang hak waris ini ya. Oke. Baik, kan sudah tidak ada, kayaknya sudah pada ini ya, sudah pada paham ya. Orang tadi bisa jawab sendiri kan? Bisa jawab sendiri ya. Begitu kalau ada jalannya, jawab sendiri bisa insya Allah ya. Tapi jangan ngarang, nanti kedepannya jangan ngarang juga. Ini ketika ini bisa nanti habis itu permasalahan hakut tarikah ngarang nggak boleh juga. Ini yang ini aja begini ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.